warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, sobat Konita yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat, keluarga kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam istiqomah, yaitu mengkaji hukum-hukum syariah, mengkaji ilmu-ilmu Allah, dan mudah-mudahan dengan apa yang akan kita kaji ini akan membawa kebaikan untuk kita dan menjadikan kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu, sahabat wanita, mak-mak tangguh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore ini kita sudah masuk pada episode kelima kajian Muslimah Tangguh. Hari ini 17 Juli 2020, insya Allah kita akan mengambil tema yang insya Allah akan sangat penting artinya bagi hidup kita, yaitu kesempurnaan Islam sebagai jalan hidup. Dan yang pasti, insya Allah sudah ada di tengah-tengah kita Ustazah Dr. Faizah Rashidah, sarjana kedokteran tropis. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pastinya adalah seorang dokter. Terus kemudian beliau juga adalah daiyah, public speaker on women, family, and next generation. Nah, Ibu rahimakumullah, sebelum kita mulai acara ini untuk membawa berkah, mari bersama-sama kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Sahabat wanita yang dirahmati oleh Allah, memilih jalan hidup adalah sebuah keniscayaan dan harus. Jadi ini adalah hal yang penting yang harus kita ambil. Bagaimanakah hidup kita harus kita lalui. Nah, hari ini kita akan membicarakan itu. Pastinya akan layak Islam itu menjadi jalan hidup bagi kita, dan hari ini kita akan semakin yakin dan semakin mantap bersama-sama dengan Islam untuk menjadi lebih baik. Untuk itu silakan, Dok, disampaikan materinya. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, semua yang hadir di sini, kalau saya lihat ini yang istiqomah, hampir yang selalu istiqomah hadir sampai kelima ini bisa hadir. Alhamdulillah. Semoga kehadiran ibu-ibu semua sejak dari awal tadi meniatkan mau bergabung dalam majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal sholih yang akan menjadi pertemuan barokah, akan menjadi dan membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Amin. Dan semoga ibu-ibu kita tidak pernah untuk lupa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah hingga pada sore hari ini tetap dalam keadaan sehat, meskipun mungkin ada di antara kita yang sedang ada dalam keadaan sedikit sulit ataupun memang sulit ya. Ya semoga dengan pandemi yang diturunkan oleh Allah ini yang dijanjikan akan menjadi rahmat bagi kaum muslimin, ketika kita menjalaninya dengan sobiron wahtisaban, dengan penuh kesabaran
dan senantiasa hanya mengharapkan balasan dari Allah atas kesabaran kita menjalani kehidupan yang mungkin terasa lebih sulit pada saat hari ini, Allah catat kita menjadi bagian dari mereka yang berhak mendapatkan kebaikan. Layaknya orang yang sedang seorang mujahid yang sedang berjuang di medan jihad. Dan semoga mereka-mereka yang sudah berjuang di medan pandemi ini dan kemudian ternyata oleh Allah diberikan qadha harus menjumpai kematian atau ajalnya pada masa ini, semoga mereka juga tercatat sebagai orang-orang yang dijanjikan oleh Allah terkategori sebagai mati syahid. Amin. Semoga ibu semua tetap dalam keadaan sehat sekeluarga. Amin. Ibu-ibu sekalian, nah ini ada Bu Agustina yang selalu hadir juga. Alhamdulillah. Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi kajian kita. Ini adalah yang kelima, pertemuan yang kelima. Akan tetapi selalu sebagai sebuah upaya untuk merefresh, menghubungkan atau mengkaitkan pembahasan yang sebelumnya dengan yang hari ini kita bahas. Apakah sudah terlihat layar saya? Ya. Sudah, nggih? Oke. Ya, maka akan ada bagian di depan itu sedikit review untuk mengingatkan ibu-ibu sekalian tentang beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita fokus pada menggali dan berusaha memahami bagaimana gambaran kesempurnaan Islam yang sudah kita pilih sebagai jalan hidup kita. Benar nggak sih kita memilih Islam itu? Gimana gambaran hidup bersama Islam itu? Apakah cukup kita itu hidup bersama Islam? Apakah dengan hidup bersama Islam akan mengantarkan kita kepada kebaikan? Atau jangan-jangan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang, Islam itu kuno, justru kalau kita berpegang teguh kepada Islam, maka kita akan menjadi orang yang terbelakang? Ataukah dengan Islam ini akan mengantarkan kita untuk bisa meraih apa yang menjadi tujuan kita hidup dan dihidupkan, baik raihan atau capaian ada di dunia maupun juga di akhirat. Nah, hari ini kita fokus membahas di situ. Sebagai pengingat, di bagian awal ini saya ingin mengingatkan ibu-ibu semua dengan sebuah pertanyaan ini, semuanya mestinya harusnya sudah bisa menjawab. Kalau saya bertanya, mengapa kok saya harus menjadikan Islam sebagai jalan hidup? Ini sudah sempurna, sudah kita selesaikan menjawabnya pada episode-episode sebelumnya. Jadi meskipun saya taruh di sini hanya slide pertanyaan, meskipun belum saya lanjutkan ke slide berikutnya, ibu mestinya sudah bisa menjawab. Mengapa saya harus menjadikan Islam sebagai jalan hidup? Yang pertama, kita kemarin sudah membahas karena iman yang kita ikrarkan mengharuskan kita tunduk pada hukum yang maaf Ibu Agustina bisa di mute suaranya. Dimut dulu Bu Agustina. Dari Palangkaraya. Bu Agustina dari Palangkaraya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi yang pertama, kenapa kok kita harus menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita? Kita sudah membahas iman yang kita ikrarkan mengharuskan kita tunduk pada hukum yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mau berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad dan kita tidak menerima dengan sepenuh hati atas hukum tersebut, kata Allah, kita tidak terkategori beriman, la yu'minuna. Lalu yang berikutnya kemarin juga sudah kita bahas. Iman yang kita sampaikan, iman yang kita jadikan sebagai identitas kita, itu mengharuskan kita berislam kafah. Kalimatnya sangat jelas. Kemarin bahkan sudah sempat saya bukakan tafsirnya.
Jadi ketika kita diseru sebagai orang beriman, diperintahkan masuk ke dalam Islam secara kafah, ini artinya mengambil semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam, syariat Islamnya secara keseluruhan. Apakah itu dalam keadaan sulit ataukah mudah, dalam keadaan lapang ataukah sempit, berkaitan dengan hal-hal yang mengatur interaksi kita dengan diri kita, interaksi kita dengan orang lain, aktivitas atau interaksi kita dengan Allah, semuanya kita diperintahkan untuk mengambilnya. Kita diperintahkan hidup bersama Islam. Kemudian juga ada banyak sekali perintah yang menunjukkan atau menuntut kita, orang-orang yang beriman, untuk hanya berhukum, hanya menyelesaikan persoalan di antara kita dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Bima anzalallah. Dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti apa mau kita, apa mau mereka, apa mau manusia, membikin-bikin sendiri aturannya, tetapi disuruh, diperintahkan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hukum Allah, kembali kepada keputusan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu semua nama lainnya adalah kita diperintahkan untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita dalam menjalani seluruh episode maupun aspek kehidupan kita. Apapun yang kita jalani. Ini kesimpulannya. Bagian pertama sebagai pengingat, kenapa kok kita harus menjadikan Islam sebagai jalan hidup? Kuncinya ada pada pengakuan iman yang membawa konsekuensi pada wajib menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Nah, pertanyaan berikutnya, yang kedua, bagaimana gambaran Islam sebagai jalan hidup itu? Yang bagaimana yang sebenarnya dimaksudkan Islam sebagai jalan hidup itu? Bahwa Allah yang telah menurunkan Islam ini sebagai agama, sebagai jalan hidup, yang kita diperintahkan untuk mengambilnya, memasukinya secara kafah, mengambilnya secara keseluruhan, itu telah disampaikan sendiri oleh Allah bahwa dia telah diturunkan, Islam itu telah diturunkan dalam keadaan sempurna. Kalau Ibu pernah dengar syamil, itu sempurna, kamil, lengkap. Ada beberapa ayat yang menyampaikan hal tersebut. Di antaranya saya nukilkan dua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku telah menyempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agamamu, agama kalian, wa atmamtu, dan aku telah cukupkan, alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu, dan aku telah ridho, lakumul Islama, untuk kalian, al-Islam, sebagai dinan, sebagai agama bagimu. Ini Al-Maidah ayat 3. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana disampaikan sebuah penjelasan bahwa hadhihi akbaru ni'amillah, ini diturunkannya Islam sebagai sebuah agama yang sudah disempurnakan dan diridhoi oleh Allah untuk kita, itu merupakan sebesar-besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, kepada hadhil ummah, kepada umat ini, ketika Allah kemudian telah menyempurnakan agama Islam itu untuk mereka. Agama Islam ini untuk kaum muslimin, untuk umat Islam. Yang kesempurnaan agama itu fala yahtajuna ila dini ghairi, yang tidak membutuhkan, membuat mereka itu tidak butuh lagi kepada agama selain Islam. Jadi nggak perlu begitu ya,
kemudian nyari-nyari kombinasi agama Islam dicampur dengan sosialisme Islam. Agama Islam dicampur dengan kapitalisme Islam. Atau Islam dicampur dengan animisme, dinamisme atas nama kearifan lokal. Karena dianggap belum terlalu arif, misalkan begitu. Karena dianggap belum terlalu modern, ditambah dengan komunisme, kapitalisme. Karena belum dianggap belum maju, misalkan begitu. Lalu dicari dengan yang lain, digabungkan dengan yang lain sebagai jalan hidup. Allah yang menurunkan Islam ini sebagai agama bagi kita, itu sudah menyampaikan kalau sudah kusempurnakan, sudah kucukupkan, bahkan sudah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Waraditu lakumul Islam dina. Itu yang pertama, yang menunjukkan bahwa oh ternyata Islam, jalan hidup kita itu sudah sempurna, itu sudah dijamin oleh Allah, sudah diterangkan oleh Allah. Lalu yang kedua adalah ini adalah ayat di An-Nahl 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan sebagai penjelas likulli syai'in. Jadi Islam itu oleh Allah sudah diberi garansi ini bisa menjawab, bisa menjelaskan apa saja yang kamu butuhkan jawabannya. Kalau di dalam tafsir Wabayan di sana disebutkan maksud dari tibyanan likulli syai' ini apa? Bayanan taman, dia menjadi sebuah penjelasan yang sempurna likulli ma yahtaju ilaihi al-insanu. Sebuah penjelasan yang sempurna untuk segala apa yang manusia itu butuh padanya. Manusia butuh makan, sehingga dia butuh penjelasan tentang bagaimana makanan yang seharusnya dia makan. Maka di sini sudah ada bayan, ada penjelasan yang diberikan. Manusia memiliki naluri seksual, dia membutuhkan pemenuhan atas hal tersebut. Bagaimana cara memenuhinya? Maka di sini sudah ada bayan atas apa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Manusia butuh hidup di dalam lingkup kehidupan sosial bermasyarakat. Akan ada interaksi-interaksi di dalamnya. Bagaimana kalau seandainya kemudian ada yang melakukan kecurangan, mencuri, misalkan. Ada yang melakukan kejahatan pencurian, ada yang melakukan pembunuhan, ada yang menjual di pasar itu dengan curang timbangannya, ada yang kemudian melakukan pengempelangan harta rakyat atau melakukan korupsi terhadap harta negara. Itu persoalan-persoalan yang akan muncul yang dibutuhkan oleh manusia jawabannya, maka semua yang dibutuhkan oleh manusia itu, semua apa yang ditanyakan oleh manusia itu sudah ada jawabannya di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Karena Allah mengatakan Alkitab itu, Alkitab yang nazzalna 'alaika itu, yang kami telah turunkan untukmu itu, tibyanan, dia itu berfungsi sebagai penjelas likulli syai'in. Itu. Nah, bagaimana sih bentuk atau realnya contoh penjelasan yang kemudian diberikan oleh Islam itu? Sebagaimana yang kita pahami bahwa manusia itu dalam kehidupan ini dia akan berinteraksi yang pertama dengan dirinya sendiri sebelum dia mulai berinteraksi dengan orang lain, belum berinteraksi dengan Allah, dia ada berinteraksi dengan dirinya sendiri. Saya mau makan, bagaimana cara saya makan? Maka di sana ada penjelasan, kulu washrobu wala tusrifu. Kamu makanlah, kamu minumlah, tapi jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Makanlah makanan yang halalan toyiba, makan yang halal dan toyib. Lalu dijelaskan dengan detail
Makanan yang halal itu apa, yang haram apa saja, maka yang tersisa berarti adalah yang halal. Ada penjelasan tentang bagaimana makanan-makanan yang dia sebenarnya itu halal, tapi kemudian bisa menjadi haram ketika kemudian cara menyembelih kita salah misalkan. Dengan sangat rinci. Ketika kemudian makanan itu sudah terhidang, bagaimana adab makan? Maka di sana ada penjelasan dengan sangat detail. Kulu washrabu biyaminik fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Kamu makanlah dan minumlah dengan tangan kananmu karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi sebenarnya ketika kemudian mungkin orang tua kita pernah mengajarkan kita makan dengan tangan kanan nak, duduk nak. Kalau panas jangan ditiup nak. Itu bukan semata-mata sebagai sebuah kearifan lokal atau itu sebuah kebiasaan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Itu adalah bagian dari kesempurnaan Islam yang dengan begitu detail menjelaskan hukum-hukum seputar makanan. Baru sedikit saja yang tadi saya sampaikan. Ketika kemudian dia mau masuk kamar mandi, bagaimana dia masuk? Memulai dengan kaki kanan apa kaki kiri? Doa masuk kamar mandi bagaimana? Doa keluar kamar mandi bagaimana? Memasuki masjid bagaimana? Kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Bagaimana ketika kemudian dia seorang suami mau menjumpai istrinya? Bagaimana kemudian dia memakai pakaian? Bahwa ada yang dikenal di dalam Islam itu perintah untuk menutup aurat. Ada perintah untuk menundukkan pandangan. Ada penjelasan batasan-batasan aurat di hadapan mahram, ada batasan-batasan aurat di hadapan orang-orang asing. Ada dikenal yang namanya khimar atau pakaian atas bagi wanita atau kerudung, ada dikenal jilbab atau pakaian bawah dari wanita untuk menutup aurat dan dipakai ketika dia ke kehidupan publik. Itu sangat rinci, sangat detail. Sebagaimana juga detail ketika kemudian dia menjelaskan bagaimana interaksi dia dengan Tuhannya itu kemudian diatur. Bagaimana seharusnya dia itu memiliki keyakinan kepada Allah. Yakin pada Allah itu maknanya yakin kepada apa? Termasuk kepada sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Musawwir, apa saja. Jadi ketika kemudian misalkan seorang ibu itu hamil, dia seorang muslimah gitu ya. Maka dia secara akidah dia meyakini yang membentuk janin di dalam perut saya ini, yang akan membentuknya menjadi seperti apa, bertempurung kepala, bertempurungkah atau tidak kepalanya, ada anusnya ataukah tidak, jantungnya bocor ataukah tidak, sempurna ataukah tidak, yang membentuk itu Allah. Bukan karena suaminya pernah menutup lubang rumahnya tikus. Sehingga kemudian dia meyakini, waduh nanti anak saya jadinya tidak akan punya anus gara-gara pernah ada kejadian suaminya melakukan itu. Atau pernah membunuh hewan apa. Enggak. Akidah itu keyakinan dia bahwa Allah yang menciptakan dia, termasuk di dalamnya meyakini bahwa Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Musawwir, Al-Qahar, Al-Aziz, apapun itu. Termasuk juga kemudian dengan detail di sini diceritakan dan diberikan penjelasan. Bagaimana kita seharusnya melakukan sholat. Sebelum sholat dijelaskan tentang bagaimana kita toharo. Sebelum dijelaskan tentang toharo, dijelaskan lebih dulu macam-macam najis, macam-macam hadas. Bagaimana sifat air terkait dengan kita mau menggunakan untuk bersuci. Apakah air embun itu bisa dipakai untuk bersuci? Apakah air hujan bisa dipakai untuk bersuci? Air minuman teh sirup bisa dipakai untuk bersuci? Apakah kopi bisa dipakai untuk bersuci? Itu dijelaskan dengan rinci. Sama rincinya ketika menerangkan tentang puasa, apa saja rukunnya, apa saja yang membatalkannya, apa saja yang membatalkan pahalanya. Zakat juga dijelaskan dengan sangat rinci. Harta-harta mana saja yang terkategori
menjadi harta yang wajib zakat. Siapakah muzaki itu? Orang yang wajib zakat. Siapakah mustahik itu? Orang yang berhak menerima zakat. Dikenalkan yang namanya harta yang mencapai nisab. Harta yang mencapai haul. Maka dikenakan di sini ada zakat perdagangan, ada zakat hewan, ada zakat pertanian, macam-macam, detail sekali. Detail sekali. Sama detailnya ketika kemudian Islam ini menerangkan bab haji. Apa saja rukun-rukunnya, apa saja yang bisa membatalkannya, yang mengharuskan dia harus membayar denda atau dam dan seterusnya. Sangat rinci, sama rincinya dengan ketika kemudian dia menerangkan tentang jihad, adab-adab jihad, siapa yang menyerukan jihad, siapa yang wajib melakukan pembelaan ketika misalkan seperti situasi hari ini Palestina yang lagi didolimi oleh Israel atau saudari kita yang ada di Suriah yang sedang didolimi oleh rezim Assad dan sekelompok negara kafir yang menjadikan Suriah sebagai rebutan. Nah, ada penjelasannya dengan sangat detail dan rinci di sana. Akankah kewajiban itu kemudian sampai jatuh kepada kita yang jauh ke sini ke Indonesia? Ataukah itu kewajiban dari rakyat yang ada di sana saja? Sama juga rincinya ketika kemudian Islam ini menerangkan banyak sekali hukum-hukum. Ini terutama sekali ketika berbicara tentang mengatur interaksi satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ini penjelasan Islam akan hal ini itu jauh lebih banyak daripada yang lain-lain. Bagaimana kemudian Islam menerangkan seharusnya kekuasaan yang digunakan untuk mengatur urusan umat atau urusan rakyat ini seharusnya kedaulatannya diletakkan ke tangan syariah. Maksudnya kedaulatan di tangan syariah itu bagaimana? Yang menetapkan halal haram, baik buruk itu adalah syariat, bukan rakyat, bukan orang, bukan kesepakatan. Zina halal ataukah haram? Tanyakan kepada syariah. Judi halal ataukah haram? Tanyakan kepada syariah. Itu maksudnya menjadikan kedaulatan di tangan syariah. Tapi pemimpinnya as-sultan di tangan umat, artinya siapa yang mau jadi pemimpin maka itu menurut keridhaan dari rakyatnya. Siapa yang dia pilih dari orang-orang yang memenuhi kualifikasi. Dan itu diberikan sebuah penjelasan yang sangat detail begitu. Yang akhirnya bisa membuat kita bisa membedakan bedanya pemerintahan dalam Islam dengan kerajaan, dengan kesultanan, dengan kekaisaran, dengan federasi, bedanya dengan republik sangat jelas di situ. Kapan kita akan sampai ke sana pembahasannya? Sama rincinya ketika dia menerangkan sistem ekonomi. Yang dimaksud dengan riba itu apa? Macam-macam riba itu apa? Kalau ada orang dia ingin melakukan bisnis, saya tidak punya modal, tapi saya punya kemampuan. Apa yang kemudian diberikan oleh Islam sebagai solusi? Maka kemudian di sana diperkenalkan ada yang namanya syirkah. Ada orang yang punya banyak uang. Selain kemudian saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya, bagaimana kemudian sistem ekonomi dalam Islam mengajarkan saya mentasarufkan atau membelanjakan harta saya? Maka di sana ada banyak sekali kemudian konsep-konsep pengembangan harta yang bisa dilakukan. Dijelaskan dengan sangat detail. Demikian pula ketika kemudian membahas sistem sosial. Boleh tidak kita ngopi bareng kalau ibu-ibu kita ngopi bareng sama teman kantor, sama suami orang, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ceplek-ceplekan, sambil guyon-guyon begitu. Ada jawabannya dalam Islam. Apakah seperti itu bentuk pergaulan dibolehkan? Boleh tidak kalau kemudian saya punya masalah dengan suami saya curhat kepada teman kantor saya? Boleh tidak misalkan kemudian fenomena swinger sex seperti yang dilakukan oleh beberapa orang kapan hari di Surabaya. Pasangan suami istri tukar-tukaran pasangan dengan pasangan suami istri yang lain selama beberapa lama. Ada jawabannya dalam Islam. Apakah ada pacaran kalau misalkan anak-anak ABG? Apakah ada pacaran dalam Islam? Kalau kemudian tidak boleh ada aktivitas mendekati zina, bagaimana mengenal pasangan dan bagaimana cara kita
membangun rumah tangga yang kuat supaya kemudian menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ada penjelasan dalam Islam. Demikian juga dengan sistem pendidikan. Sangat detail bahwa sistem pendidikan dalam Islam itu dibangun berbasis usia. Maka kita sering kemudian menemukan penjelasan bahwa anak manusia itu dibedakan. Apakah dia itu anak-anak prabalik ataukah dia sudah balik? Apakah prabaliknya ini mumayyiz, sudah mumayyiz ataukah belum mumayyiz? Anak usia dini atau anak usia prabalik yang itu sudah mulai harus kita disiplinkan. Mereka masuk dalam fase membutuhkan pelayanan laksana raja ataukah seharusnya mulai didisiplinkan laksana tawanan atau seharusnya sudah mulai diberikan kepercayaan laksana wazir atau teman baik bagi orang tua. Ada penjelasannya dengan detail di situ. Sistem pendidikan tinggi itu bertarget menghasilkan output seperti apa, pendidikan menengahnya seperti apa, pendidikan dasarnya seperti apa, pendidikan usia dininya seperti apa, siapa pelakunya, sangat detail. Termasuk juga kemudian sanksi hukum. Kalau ada yang mencuri, mencapai nisab, bagaimana hukumannya? Kalau ada yang menimbun, melakukan penimbunan masker, misalkan seperti saat ini, ketika ketika itu kebutuhan yang dibutuhkan ternyata malah ditimbun. Ketika kemudian terjadi bencana, ada orang yang ngemplang bantuan sosial, bagaimana? Itu ada penjelasan dengan detail. Sampai juga pada bagaimana kita mengatur interaksi dengan luar negeri. Apakah boleh kita utang dari negara yang kemudian tercatat dia itu memang track recordnya sebagai penjajah negara-negara yang diutangi misalkan, sebagai negara yang memerangi Islam. Ada penjelasannya di situ. Boleh tidak kita memasukkan TKA asing ke dalam negeri kita untuk menempati lapangan-lapangan kerjaan di sini ketika rakyat di sini masih membutuhkan? Itu pertanyaan, itu masalah, dan itu ada jawaban dalam Islam. Itulah yang dimaksud dengan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi bahwa Islam itu benar-benar sempurna. Ini saya lewati dengan cepat. Sehingga kalau kemudian kita lihat secara singkat, Islam itu punya dimensi menerangkan tentang keakhiratan, tentang hal-hal yang bersifat mengatur hal-hal spiritual itu sangat detail seperti agama-agama yang lain, tapi dia memiliki peraturan keduniaan sangat detail seperti ideologi kapitalisme dan sosialisme, malah dia jauh lebih sempurna. Sehingga dia posisinya itu adalah perpaduan antara agama plus ideologi. Sudah komplit. Kesimpulannya dari bagian yang kedua ini, Islam adalah jalan hidup yang sempurna. Yang terakhir ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita sudah paham, oh seperti itu kesempurnaan Islam, maka Allah sudah memberikan penjelasan. Kalau Islam yang sempurna itu yang kita amalkan, yang kita pakai, yang kita terapkan, maka yang akan terwujud adalah rahmat. Tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk kita orang muslim, tapi seluruh alam. Nanti sampai hewan-hewan pun bahkan bisa merasakan keberkahan dari penerapan Islam itu. Bahkan ketika kematian Umar bin Abdul Aziz, itu bisa dirasakan oleh hewan ya. Serigala yang selama pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mengganggu ternak. Itu kemudian begitu malam itu meninggal, dia memakan hewan ternak. Bahwa Allah menjelaskan, kalau kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, petunjuk itu, maka kita tidak akan pernah tersesat. Fala yadhillu wala yashqa. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang kemudian berpaling dari peringatanku. Maksudnya peringatanku di sini ini adalah ayat-ayatku, syariah yang diturunkan, hukum-hukum yang diturunkan. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka bagi yang tidak mau pakai Islam tadi, akan diberikan atau dijanjikan ma'isyah dongka, sebuah kehidupan yang terasa sempit, rasanya punya banyak masalah, nggak selesai-selesai, bertubi-tubi karena tidak pakai Islam. Alam rusak,
polusi di mana-mana, korupsi di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Saya sempit, zina di mana-mana, anak kok nakal, sempit saya. Rumah tangga seperti neraka. Ma'isyatan donka, ketika tidak digunakan, tidak diatur dengan syariah Islam. Dan di akhirat nanti kita akan dikumpulkan pada hari kiamat kalau kita tidak menggunakan Islam. Jadi bahkan pada level ketika ini diterapkan dalam kehidupan bernegara, maka mengambilnya kita kepada syariat Allah. Kita beriman, kita bertakwa. Makna takwa adalah kita taat pada seluruh apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Berarti mengambil seluruh syariat Allah. Maka akan diturunkan oleh Allah limpahan berkah. Baik dari langit maupun bumi. Keluar dari bumi adalah tanaman-tanaman yang berkah, yang sehat. Turun air dari langit tidak menjadi banjir, tetapi menjadi sumber kehidupan bagi bumi itu sendiri. Sehingga ini terakhir dari pertemuan kita meyakini dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang kita ambil, dengan mengambil syariah kafah, kita paham bahwa syariah itulah, jalan hidup itulah yang benar, karena dia berasal dari zat yang maha benar. Sistem itulah yang paling pas dan baik untuk kita, karena berasal dari yang menciptakan kita dan kehidupan kita. Kalau kita terapkan akan mengantarkan pada kemuliaan dan kesejahteraan hidup. Sebaliknya kalau kita campakkan, kita akan hidup sengsara dan terhina baik di dunia maupun di akhirat. Demikian ibu-ibu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mohon maaf kalau agak panjang. Saya kembalikan kepada Bu Aini. Ya, Masya Allah, ibu-ibu semua di sini ketika kita mengikuti materi ini dari yang pertama hingga hari ini, kesempurnaan Islam itu semakin tampak jelas di hadapan kita dan kita semakin yakin bahwa kita sudah tepat berada di sini dengan Islam dan memilih Islam sebagai jalan hidup, itu sudah tepat. Untuk itu hari ini kita semakin menyempurnakan keyakinan kita, semakin yakin kita melangkah bersama dengan Islam. Dengan kajian ini, maka monggo apabila ibu-ibu terbersit tanya, ya, ada yang ingin ditanyakan, apakah selama ini sudah sempurna keislamannya, bisa di-share di sini ibu-ibu. Monggo. Cuma nanti sebelum ibu-ibu ada yang bertanya, kami tetap tunggu di chat bisa atau angkat tangan bisa langsung ngobrol dengan Bu Dokter kita yang ada di sini. Yang menjadi pikiran saya, Dok. Jadi kalau itu di slide, dan tentunya slide-nya yang beberapa pekan yang lalu sudah saya share di grup ya, ibu-ibu bisa membuka lagi untuk mengingat-ingat. Cuman slide yang memang sangat amazing buat saya sore ini adalah slide yang tadi itu ada judulnya kesempurnaan Islam, Sumuliyatul Islam. Begitu ya. Gitu, kesempurnaan Islam. Masya Allah ternyata Islam ngatur kita dengan kita sendiri. Terus Islam juga ngatur kita dengan Tuhan. Terus Islam juga mengatur kita dengan manusia. Ternyata itulah kesempurnaan Islam yang saya lihat itu amazing banget. Kalau saya dengan diri saya sendiri, Dok, kayak misalnya pakaian, makanan, mungkin saya bisa melakukan itu ya. Saya bisa makan yang halal, menutup aurat ketika keluar rumah, gitu ya, minum-minuman yang halal. Terus kemudian ketika dengan Tuhan, kita juga bisa melangsungkan itu. Sholat saya bisa. Ini yang saya pikirin ini adalah ketika kita dengan manusia. Seperti contoh aja pendidikan, Dok, hari ini. Mungkin kita semua merasakan, Masya Allah, dari sisi keluaran atau lulusan saja. Karena memang kita tahu bahwa pendidikan kita hari ini itu tidak sesuai dengan pendidikan yang diajarkan Islam, artinya itu bukan sistem pendidikan Islam. Saya menyebutnya itu adalah sistem pendidikan kapitalis kalau saya rasa. Kenapa? Kalau saya lihat itu kan lulusannya itu adalah orang-orang yang Masya Allah memang benar-benar pintar cari uang. Dari sisi itu saja, Dok. Nah ini kenapa, Dok? Berarti artinya kita masuk ke dalam Islam secara kafah itu kayaknya agak kesulitan ketika kita pada ranah manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan saya dengan saya gampang lah, ya kan? Kita bisa sedikit berproses.
kita dengan Tuhan kita juga bisa zakat, puasa, alhamdulillah. Nah, cuman yang dengan manusia ini kayaknya, wah, ini sulit sekali ketika kita tetap berjuang di tengah-tengah masyarakat. Ini seperti apa, Dok? Sambil menunggu pertanyaan ibu-ibu yang lain, silakan ibu-ibu bisa mengangkat tangannya. Enggak apa tuh, jarang-jarang lo bisa ngobrol langsung sama apa terus kemudian ngechat, nggak boleh, silakan. Oh enggak, Dok? Iya. Insya Allah ini lancar ya saya jaringannya ya Bu ini ya. Ganti Banget, ini. lancar banget, alhamdulillah. ganti wifi ini. Ya, jadi bahwa memang karakter penerapan syariah kalau berkaitan dengan pengaturan interaksi manusia dan manusia yang lain atau pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan itu membutuhkan otoritas Bu Aini. Tidak bisa semua orang kemudian menjadi penerap aturan di tengah masyarakat. Dan memang oleh Islam pun juga tidak diberikan seperti itu penjelasannya. Tetapi bahwa ketika manusia dalam bermasyarakat itu kan mereka saling berinteraksi kan begitu kan ya. Mereka saling berinteraksi. Ada kemaslahatan yang hendak mereka realisasi. Karena mereka ini banyak orang, banyak kepala, banyak kepentingan, banyak kemaslahatan. Kan nggak mungkin kalau kemudian masing-masing ngatur sendiri. Harus ada kemudian seseorang atau pihak yang diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan pengaturan oleh rakyat ini untuk kemudian dia mau mengambil amanah mengatur urusan rakyat ini tadi. Jadi sebagai pemimpin, sebagai ro'in. Tapi catatannya adalah dia diangkat sebagai pemimpin tadi, diangkat sebagai orang yang mengurusi urusan rakyat atau masyarakat tadi adalah dalam rangka mengurusi urusan mereka dengan Islam. Kan tadi sebenarnya dia rakyat ini maunya kan dia saya tuh mau mengatur semua aturan kehidupan saya ini dengan Islam. Tapi karena ini menyangkut hidup bermasyarakat, tidak bisa kalau perorangan menerapkannya. Harus ada pemilik sahibus solahiyah, pemilik kewenangan. Pada mulanya kekuasaan itu adalah milik rakyat. Rakyat kemudian sebagai pemilik kekuasaan menyerahkannya kepada seseorang untuk diberikan kewenangan menerapkan aturan pada mereka, kepada rakyat, yang nanti dia berhak untuk ditaati dengan catatan mengatur urusan rakyatnya ini harus dengan aturan Islam. Dan dia hanya akan ditaati selama dia taat kepada Islam. Jadi seperti gambaran pemimpin imam dalam sholat itu. Bahwa semuanya itu tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh Islam dalam hal sholat. Itu menunjukkan kedaulatan di tangan syariah. Apa yang membatalkan sholat, siapa yang boleh ikut dalam sholat tersebut, apa yang bisa merusak sholat, rukun-rukunnya wudhu apa, rukun-rukunnya sholat apa, bagaimana kalau misalkan nanti itu siapa yang jadi imam, siapa yang kemudian menggantikan kalau imam itu tiba-tiba batal, itu ada aturannya, dan aturan itu bukan kesepakatan semuanya, tapi itu aturan yang ditetapkan oleh syariah. Maka meletakkan kedaulatan di tangan syariah itu pertama. Ini contoh miniaturnya ya, miniatur konsep kekuasaan dalam Islam, bahwa kedaulatan di tangan syariah. Tapi kekuasaan itu di tangan umat, artinya mereka punya hak, mereka punya ikhtiar untuk memilih siapa yang mau diangkat jadi imam sholat tersebut. Tentu berawal dari mereka-mereka yang memenuhi kualifikasi saja untuk jadi imam. Sehingga yang tidak memenuhi kualifikasi tercoret. Lah, kalau kemudian dari yang masuk dalam kualifikasi, memenuhi kualifikasi itu ternyata lebih dari satu, silahkan memilih. Kan begitu. Dia diangkat untuk apa? Anda ngimami kami semua sesuai dengan aturan main ditetapkan oleh Islam. Kalau misalkan di tengah jalan dia itu kemudian melakukan kesalahan, ada mekanisme yang ditetapkan oleh Islam. Oh, ada mekanisme mengingatkan. Maka di dalam sistem pemerintahan Islam itu juga dikenal yang namanya
muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa yang melakukan kesalahan. Kalau imam sholat ada koreksinya. Kalau jamaah laki-laki dia mengingatkan dengan cara bagaimana. Kalau jamaah perempuan dia mengingatkan dengan cara bagaimana. Itu ada mekanismenya. Dan kalau kemudian misalkan di satu saat kemudian imam ini batal, dia sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan kepemimpinannya, kentut buang angin misalnya begitu kan, dia harus batal di kekuasaannya itu, dia nggak bisa jadi imam lagi, maka dia harus mundur. Maka di situ kemudian ada mekanisme berikutnya untuk majunya seseorang menjadi imam. Itu siapa? Yang harus memenuhi kualifikasi. Dan kemudian dia harus mengikuti aturan main di dalam Islam. Dan ini kemudian selama mereka imam ini menjalankan sesuai dengan apa yang dituntut oleh Islam, si makmum meskipun dia lebih kaya, meskipun dia lebih berkuasa, punya kedudukan lebih tinggi, misalnya lebih terkenal, wajib taat tunduk pada perintah imam. Waktunya ruku ya ruku, waktunya i'tidal ya i'tidal, waktunya sujud ya sujud. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, nah itu yang nggak harus taat. Dan itu ketaatan kita kepada penguasa yang seperti itu, kok ada kekuasaan kok harus ditaati kayak begitu? Itu bukan otoriter. Karena batasannya tadi adalah dia selama dia taat pada syariah. Itu. Meskipun imamnya cuma satu. Nah kalau semua kekuasaan sifatnya hanya dimiliki satu begitu nanti otoriter. Tidak akan terjadi otoriter karena sebenarnya yang dia hanya bertugas menerapkan aturan. Sementara aturan ini berasal dari siapa? Bukan dari si A, si B, si C, mengikuti maunya si A, si B, si C, tapi berasal dari yang menciptakan manusia. Bebas kepentingan, bebas nafsu. Itu wahyu kan begitu. Jadi itu sementara ini bahasan tentang gambaran penerapan aturan di dalam bersosial masyarakat untuk sore hari ini saya batasi sampai di situ dulu Mbak Eni, bahwa itu membutuhkan orang yang berposisi sebagai pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan itu dipilih oleh rakyat tapi untuk mengatur urusan rakyat dengan aturan Allah. Selama dia tunduk pada aturan Allah, kita wajib taat. Selama kemudian dia melanggarnya, maka kita wajib mengoreksinya. Pada kondisi tertentu ketika pelanggarannya itu membatalkan kekuasaan yang kita tidak lagi wajib taat. Itu. Kemudian ada pertanyaan yang lain ini di chat ini. Iya, ya dibacakan mungkin. Iya. Dari Umutia Ceria, saya bacakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya terkait dengan ibadah umroh atau haji, dengan adanya keterbatasan baik dari sisi fisik atau finansial, manakah yang harus diprioritaskan seseorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah lebih dulu? Mengingat aturan kapitalis yang rumit atau Islam dalam hal administrasi dan lainnya harus antri gitu. Yang kedua, bagaimana pemerintah atau negara Islam mengatur pelaksanaan ibadah haji? Siapa sajakah yang akan diprioritaskan lebih dulu? Monggo Ustazah. Ya. Jadi kalau aslinya, hukum aslinya, haji itu wajib bagi mereka yang istitoah, bagi mereka yang memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan itu kan kemudian diberikan penjelasan mampu secara akal, mampu secara fisik, mampu secara harta, mampu dia. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Termasuk dalam hal ini ketika saat ini haji itu untuk keperluan ketertiban itu kemudian dilakukan pengaturan yang sifatnya terorganisir, terpusat, dikoordinir atau ditangani oleh negara, maka kewajiban negara memang adalah melakukan periayahan atau pengelolaan sebaik mungkin sehingga membuat mereka yang mampu itulah yang berangkat. Mereka yang belum mampu tidak boleh kemudian menjadi penghalang berangkatnya orang yang mampu karena dia kemudian masuk di situ, menyusup di situ, padahal sebenarnya dia ada di situ dengan utang atau talangan. Yang hari ini itu
eh, ada kontribusi dalam menambah panjangnya antrian. Kalau orang itu mampu, ya dia kemudian malnya, hartanya, ya dia cukup untuk kemudian memberangkatkan dia. Fisiknya sehat, dia dalam keadaan kuat, dia dalam keadaan normal, tidak terganggu akalnya, tidak ada hal yang membuat dia kira-kira akan kesulitan untuk menjalankan ritual ibadah haji di sana. Dia bisa meninggalkan modal nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, semua pembiayaan dibutuhkan untuk sampainya di sana, dan biaya hidup di sana dia juga punya. Itulah berarti orang yang berhak atau menjadi berkewajiban untuk berangkat haji. Nah, yang hari ini ada beberapa ketidaktepatan yang itu memang membuat akhirnya antrian itu campur dengan antara mereka yang mampu dengan yang sebenarnya belum mampu. Dan itu yang seharusnya kemudian dihilangkan. Karena yang diwajibkan untuk haji ini adalah yang mampu saja. Bagaimana kalau kemudian seperti ini, kadung kayak begini, bagaimana? Antrian itu sudah sampai 20 tahun lagi, 25 tahun lagi. Kalau saya sekarang 45, 25 tahun lagi, misalkan jadi berapa umurnya saya? Saya juga tidak tahu apakah masih cukup atau tidak. Kalau kemudian seperti itu, sementara kita memiliki harta untuk bisa mencukupi berangkat umroh, kita tidak yakin kita bisa akan umur kita, karena itu juga di tangan Allah. Tapi kalau umroh kita hari ini sudah cukup untuk langsung kita lunasi sekarang, dan itu insya Allah terjadwal dalam waktu dekat yang dalam perhitungan manusia, insya Allah kita masih sanggup berangkat dalam keadaan rezeki seperti saat ini, harta yang seperti saat ini, boleh kalau kemudian mau umroh dulu. Seandainya memiliki kelebihan, lebih bagus lagi, masukkan dulu pendaftaran untuk haji. Sementara kan pelunasan itu kan menunggu antriannya tiba. Kalau kemudian selama menunggu itu kemudian memiliki kecukupan untuk berangkat umroh, silakan umroh dulu. Jadi sudah memiliki niat yang sudah terrealisir, yang menunjukkan keseriusan dia berangkat haji, karena sudah ada tabungan yang sudah dia mulai, yang sudah dia sisihkan, tapi tidak mungkin bisa berangkat karena hal lain di luar kemampuan kita tadi. Maka kalau kemudian masih ada kelebihan rezeki, silakan berangkat. Mungkin itu untuk ibu yang tadi ya. Sementara nanti bisa jadi satu saat pada perjalanan diskusi kita itu kita akan membahas bagaimana pengelolaan haji di masa khilafah atau dalam Islam misalkan seperti itu. Dengan spesifik untuk membahas itu. Apakah boleh dana haji yang sudah yang masih nganggur ini, apalagi kemudian tahun ini tidak berangkat karena ada pandemi, itu terus dipinjam dulu untuk membiayai infrastruktur misalkan, atau untuk ngutangi negara membeli APD atau membeli obat. Nah, itu ada kajiannya dalam Islam. Ya mungkin itu akan menjadi bahasan tersendiri. Tapi kalau hanya untuk menanyakan haji dulu atau umroh dulu, tadi sudah saya jawab. Mungkin itu Bu Aini. Ya, yang berikutnya. Mungkin. Baik, mudah-mudahan Tia ceria bisa terjawab ya pertanyaannya. Berikutnya Dok, dari Bunda Aulia Ramadhani. Ustazah, sangat bagus presentasi PPT-nya dan penjelasannya. Boleh tolong dijelaskan lebih jauh? Jadi minta dijelaskan lagi. Satu slide Ustazah, bahwa Islam ini gabungan antara agama dan ideologi. Seperti itu. Silakan Dok. Ya. Jadi kalau yang kemudian kita kenal hari ini maksudnya mencoba menerjemahkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat hari ini. Agama itu identik dengan seperangkat pengaturan yang mengatur interaksi dia dengan Tuhannya saja. Dimensinya itu spiritual, individual, dan keakhiratan, begitu. Jadi dia sifatnya individual antara kamu dengan Tuhanmu. Kamu bagaimana berdoa, kamu bagaimana
beribadah, bagaimana menyembah, kan begitu. Kaitannya dengan dosa dan pahala, kaitannya dengan surga dan neraka, kaitannya dengan akhirat, kaitannya dengan kebaikan dan keburukan yang akan berimbas kepada nanti di kehidupan akhirat itu seperti apa. Disitulah agama kemudian menjelaskan. Sementara kalau ideologi itu ketika disebut kata ideologi itu identik dengan seperangkat aturan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Dia biasanya dilahirkan dari satu pemahaman dasar tertentu. Kalau menggunakan istilah yang ada dalam satu kitab tertentu, ideologi atau mabda itu adalah akidah akliyah yumbatiku anha nidhamun. Dia adalah sebuah pemikiran mendasar yang rasional yang kemudian lahir darinya, terpancar darinya nidhamun. Nidhamun itu aturan-aturan cabang untuk mengatur kehidupan. Aturan cabang mengatur ekonomi, aturan cabang untuk mengatur politik, aturan cabang untuk mengatur sistem pendidikan, mengatur pergaulan, mengatur sistem persangsian atau hukum. Itu namanya nidham atau sistem kehidupan. Nah, pemikiran mendasar lalu lahir di atasnya itu pemikiran-pemikiran cabang yang komplit seperti itu, itulah ideologi. Maka kalau begitu batasannya, yang memenuhi disebut sebagai ideologi itu hari ini kita bisa melihat Islam, kapitalisme, sosialisme. Dia menjawab pemikiran mendasar, memiliki pemikiran mendasar yang menjawab pertanyaan mendasar tentang dari mana manusia, alam semesta kehidupan ini, untuk apa dia ada di dunia ini, setelah ini mau kemana, itu mereka punya jawabannya. Meskipun ada yang jawabannya salah, ada yang jawabannya benar. Yang sahih hanya jawaban yang diberikan oleh Islam. Sehingga ketika kemudian terlahirkan aturan-aturan cabang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, aturannya juga sahih. Sebagaimana slide saya pada pertemuan pertama atau kedua. Jadi sahih tidaknya nidham yang terlahir dari pemikiran mendasar tadi tergantung kepada sahih tidaknya akidah atau pemikiran mendasar yang dia miliki, yang membangun atau yang melahirkannya. Kalau pemikiran dasarnya mengatakan alam semesta manusia kehidupan ini hanya materi, tidak ada pencipta, tidak ada apa-apa, dia hanya dari materi, berubah jadi materi karena perubahan materi. Dia ada, dia hilang, itu tidak akan hilang. Dia kekal, hanya berubah bentuk saja. Maka lahirlah di situ sebuah prinsip bahwa karena manusia kehidupan alam semesta ini sama-sama materi, berarti dia satu kesatuan materi. Maka supaya kemudian materi ini bisa berubah, dia harus bergerak serentak. Supaya semua ini bisa bergerak serentak, maka harus digerakkan dengan kekuatan yang besar. Siapa kekuatan yang besar yang kuat itu? Dia letakkan kekuatan negara. Ini prinsip sosialisme. Maka di dalam sosialisme, tatanan masyarakatnya adalah masyarakat yang sifatnya tersentralistik dengan negara sebagai pemilik kekuasaan yang memiliki kewenangan penuh menggerakkan semua yang ada di dalam masyarakat tersebut. Bahkan sampai pada tataran menyamakan gaji, menyamakan bentuk kerjaan, menyamakan jatah makan, itu akan dia lakukan. Karena itu bagian dari keyakinan yang dia punya tentang asal usul dunia ini dari mana, sehingga kemudian dia harus mengaturnya seperti apa. Kalau misalkan kapitalisme mengatakan memang ada Tuhan, tapi Tuhan itu urusan lain, itu urusan agama. Tuhan menciptakan, ketika kemudian kita hidup di dunia ini, nyawa hidup ini adalah semacam hadiah. Life is a gift, namanya hadiah. Terserah kamu dikasih hadiah. Mau kamu patahkan, mau kamu kasihkan ke orang, mau kamu jaga baik-baik, terserah. Jadi kalau kemudian kamu hidup di dunia ini adalah milikmu sendiri, kamu mau mengisinya dengan minum-minuman keras,
kamu mau setiap hari zina, kamu mau setiap kali mabuk, mau setiap kali kemudian kamu kalau punya uang itu mau membeli pulau, mau membeli gunung, mau membeli laut, silakan. Karena itu memang lahir, aturan itu tadi adalah lahir dari sebuah keyakinan dasar yang mengatakan hidup ini terserah manusia yang mengaturnya. Maka lahirlah sistem ekonomi kapitalis yang membolehkan siapapun yang mampu memiliki apapun. Jadi seorang individu bisa memiliki kekayaan jauh lebih besar dari kekayaan negara. Dia memiliki pulau, dia memiliki laut, dia mungkin bisa beli langit, dia akan beli langit. Dan itu dalam sistem kapitalisme memungkinkan. Gitu. Nah, jadi itu yang saya maksudkan. Jadi itu ideologi. Berarti kalau kemudian seperti itu, maka Islam ini posisinya dia itu tidak hanya mengatur secara detail pengaturan kehidupan dunia ini, karena dia juga punya seperangkat pengaturnya sangat jelas yang mengatur tentang keakhiratan atau spiritualitas. Jadi dia itu agama sekaligus ideologi dan itulah kesempurnaan Islam. Dia tidak butuh digabung-gabungkan lagi. Iya. Kalau kapitalisme dia butuh dengan kolaborasi dan agama. Agama, betul. Iya. Wah, ini tambah seru ini, Dok. Ini sampai malam tuh nggak akan selesai kalau kita bahas. Padahal ini saya sudah dikodein ini untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Dan ibu-ibu semua, juga Dr. Faizah Rasidah yang ada di sini, pembahasan semakin seru. Hari ini pertemuan kelima saja, insya Allah kita sudah mendapatkan sebuah maklumat penting bagi hidup kita bahwa memang Islam itu sempurna, perfect. Dia mengatur apapun juga dalam kehidupan ini. Dan ini belum tuntas untuk kita bahas. Dan mudah-mudahan panjenengan semua masih kepo gitu ya, masih pingin tahu dan masih ingin terus menjadi seorang muslimah yang syamil. Kalau tadi dikatakan ya, muslimah yang sempurna. Mudah-mudahan ada dalam hati kita sehingga pekan depan mudah-mudahan bunda-bunda cantik ini semua bisa hadir lagi di pelataran Zoom yang sudah kita bagi di grup. Mudah-mudahan semua dikasih sehat, dokter juga dikasih sehat semuanya, sehingga kita bisa meneruskan kajian kita yang luar biasa ini dan bersama-sama untuk menuju kepada kehidupan yang memang diinginkan Islam dan kita mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Baik ibu-ibu semua, kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Tetap bersama dengan Konita, komunitas muslimah tangguh, sahabat setia menuju taat. Pekan depan dan saya akhiri, sebelumnya kita tutup juga dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Aini Syarif, mohon diri, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.